Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini kita masuk ke bagian keempat ya. Setelah kemarin di bagian 3 kita ke Muzdalifah, kemudian kita masuk ke bagian keempat, kita sampai di Mina teman-teman sekalian ya. Baik, saya teruskan. Nah ini teman-teman kegiatan ketika jamaah haji Indonesia kembali ke Mina ya, bergerak ke Mina dari Muzdalifah. Mungkin dari Muzdalifah ada yang berangkat mulai pukul 3 pagi, terus pukul 4. Ada juga setelah sholat subuh ya, karena berangsur-angsur diantar menggunakan bis teman-teman sekalian ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sampai di Mina ya? Perhatikan teman-teman, di Mina belum boleh mengganti kain ihram ya, masih tetap mengenakan kain ihram sampai dengan teman-teman melempar jumroh yang pertama, yaitu jumroh Aqobah ya. Ini jumroh wajib teman-teman sekalian ya. Ya, jadi ketika nanti dari Muzdalifah diantar sampai ke tenda, nanti teman-teman istirahat dulu ya, istirahat dulu. Kalau pas pagi sarapan dulu gitu kan. Nah, nanti ketika akan melempar jumroh Aqobah, jumroh yang pertama, cuma satu jumroh. Teman-teman cukup membawa 7 butir kerikil ya, karena jumrohnya cuma 7 kali lemparan, jadi nggak usah dibawa semua, nanti berat ya. Hanya 7 butir saja dibawa untuk hari pertama ya. Nah, selama menuju ke jumroh itu teman-teman tetap bertalbiyah ya, panjang jalan itu. Jadi sepanjang jalan nanti teman-teman kemarin sudah saya sampaikan sekitar 4 km jarak tempuhnya ke jumroh dan kembali lagi 4 km. Jadi totalnya pulang pergi 8 km teman-teman saya. Jadi cukup membawa 7 batu kerikil untuk jumroh Aqobah ya. Waktunya kapan Pak? Waktunya itu afdolnya, sunahnya itu waktu duha ya, antara jam 9 jam 10 gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang berhalangan, punya keterbatasan, sakit dan sebagainya, silahkan pagi-pagi kan, karena teman-teman yang berangkat duluan dari Muzdalifah jam 3 udah berangkat tuh. Nah nanti setelah subuh ya, ba'da sholat subuh bisa langsung ke jumroh. Masih pagi, udara masih tidak terlalu panas, silahkan melempar jumroh duluan ya. Kalau afdolnya memang waktu duha, dan terakhir batasnya adalah sebelum waktu zuhur untuk yang pertama ini ya teman-teman ya. Teman-teman nanti perhatikan ya, batasnya adalah setelah subuh sampai dengan sebelum zuhur untuk waktu melempar jumroh yang pertama, jumroh Aqobah. Nah itu nanti teman-teman ke jumroh itu tetap bertalbiyah, tapi setelah melempar jumroh, teman-teman ganti itu dengan bertakbir, bertahlil, dan bertahmid ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti hari raya Idul Adha ya. Bertakbir seperti itu ya. Itu adalah tanda kemenangan kita ya, kemenangan kita terhadap setan, terhadap hawa nafsu gitu ya. Jadi berangkatnya masih bertalbiyah, setelah melempar jumroh bertakbir ya. Itu kemudian setelah melempar jumroh kemudian bertakbir ya, teman-teman kembali ke tenda. Teman-teman kembali ke tenda, nah baru boleh ganti baju ya, karena sudah melempar jumroh Aqobah ya, lempar jumroh wajib. Setelah itu boleh ganti ihram. Ihramnya diganti baju biasa maksudnya ya, bukan ganti baju. Mengganti kain ihramnya dikenakan dengan baju biasa ya. Baru teman-teman nanti istirahat di situ ya. Nah nanti
catatannya teman-teman sekalian, untuk sholat zuhur dan asar selama di Mina dilakukan dengan cara qashar atau disingkat menjadi 2 rakaat. Ya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat masing-masing. Zuhur dilakukan di waktu zuhur 2 rakaat, asar dilakukan di waktu asar 2 rakaat. Ya, tidak dijamak, tapi hanya di qashar. Ya, baik. Setelah itu apa, Pak? Nah, bagi yang berkesempatan dipersilakan melihat pemotongan hewan kurban atau hewan hadyu untuk membayar dam, ya. Tapi tempatnya lumayan jauh, tempatnya teman-teman, panas. Kemarin sih kita percayakan saja sama ya apa? Kemarin kita titipkan kepada mutawif, kita percayakan saja karena ke sana juga jaraknya jauh, panas gitu kan. Ya udah, kita ini aja kita percayakan. Tapi kalau teman-teman pengen lihat, ya nanti minta tolong antar siapa kemarin kepada ketua kloter atau ke pembimbing haji, tanyakan, Pak, kalau mau lewat lihat penyembelihan kurban kemana gitu kan, kira-kira diantar sama siapa. Silahkan nanti ditanyakan ke ketua kloter atau ke pembimbing haji. Satu hal yang menjadi catatan teman-teman sekalian, bahwa Jumroh Akobah ini tidak boleh diwakilkan. Wajib yang bersangkutan berangkat ke Jamarot. Ya, wajib hukumnya. Mau sakit kek, mau tidak bisa jalan kek gitu kan. Harus yang bersangkutan karena tidak boleh diwakilkan. Itulah kenapa teman-teman yang yang udah sepuh gitu ya, yang jalan udah susah, akhirnya kan pakai kursi dorong ya, dibantu didorong. Dan yang dorong nggak mungkin kan kalau dari sesama jamaah, karena jalan bawa badan sendiri aja udah berat, udah capek kan. Akhirnya kemarin waktu kami itu yang bantu mendorong adalah mutawif ya, mutawif. Tentu kalau kita minta bantu dorong ada biayanya teman-teman sekalian ya. Jadi itu biaya yang tidak terduga teman-teman ya, untuk teman-teman yang punya penyakit, yang jalannya sudah agak susah gitu kan. Nanti kalau perkiraan nanti minta dibantu pakai kursi roda untuk bantu dorong, tentu harus menyiapkan biaya ya teman-teman sekalian ya. Itu yang perlu teman-teman siapkan ya. Kalau kondisi fisiknya sehat, insya Allah semuanya sehat ya teman-teman ya, tidak perlu diwakilkan ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Ini di Mina hari pertama, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ya, hari raya Idul Adha ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman posisi tenda Mina Jemaah Haji Indonesia. Itu yang panah biru itu adalah posisi tendanya di situ ya. Kemudian yang kuning itu adalah Jamarot ya, ada 3 jumroh di situ ya. Jadi teman-teman dari tenda itu nanti akan masuk terowongan. Ya, itu yang saya lingkari hijau itu adalah terowongan. Jadi menembus bukit terowongannya itu luar biasa. Ya, nanti ada 2 terowongan ketika berangkat dan 2 terowongan ketika pulang. Ya, dari tenda nanti jalan masuk terowongan, nanti ke Jamarot, pulang lagi, lewat terowongan lagi, baru ke tenda. Ini posisi tendanya Jemaah Haji Indonesia. Ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini kondisi tenda Mina dari luar ya. Ini dokumentasi saya pribadi, ini saya ambil fotonya di atas helipad ya. Jadi di situ ada bangunan helipad, tempat mendaratnya helikopter. Kebetulan kosong gitu kan. Loh kok Pak bisa Mina kok kosong? Iya, karena kami ikut tarbiyah, jadi kami sudah hadir di Mina itu tanggal 7. Sementara yang lainnya itu ke Arafah, jadi masih kosong. Jadi kalau teman-teman ikut tarbiyah, di Mina tuh kosong seperti ini. Jadi bisa jalan-jalan, bisa lihat-lihat, bisa foto-foto gitu ya. Ini foto saya. Ini adalah maktab 43, maktab kami ya, kloter 38 CKS, ada di maktab 43 ya. Teman-teman lihat bagian luarnya adalah semuanya dipagar ya. Dan jamaah harus menggunakan gelang yang
plastik ya, yang kemarin saya kasih tahu yang ada barcode-nya, itu sebagai tanda kita sah masuk ke situ ya. Kalau tidak pakai gelang berarti dia tidak bayar masyair ya, tidak bayar masyair. Dan seharusnya kalau yang tidak pakai gelang tuh dia tidak berhak tidur di tenda ya. Kalau nyusup-nyusup itu urusan lain ya, itu urusan masing-masing lah ya. Seharusnya dia tidak berhak. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini bagian dalamnya teman-teman ya. Ini foto di tenda kami, tenda Kloter 38 JKS ya. Ini tendanya laki-laki ya. Kalau tenda yang wanita saya nggak berani foto kan. Ini tendanya laki-laki. Jadi teman-teman nanti akan dapat masing-masing satu kasur ya. Ada satu bantal dan satu selimut masing-masing ya. Tempel-tempelan gitu tidurnya teman, kayak kalau kata orang Jawa mah kayak pindang gitu kan. Nempel-nempel ya, nggak apa-apa lah, kita sama-sama lah ya, sama-sama dibina. Baik, kemudian teman-teman bisa lihat bahwa tendanya juga sudah ber-AC, semuanya ber-AC, dan AC-nya kencang sekali anginnya teman-teman ya. Kalau yang tidak kuat AC, saya sarankan tidurnya menghindari lubang AC ya, agak ke pinggir. Kalau di tengah tuh semprotan AC ya. Kemarin banyak yang masuk angin itu bapak-bapak juga. Karena kan sudah berumur, rata-rata sudah berumur ya. Jadi untuk yang sudah berumur, menghindari nanti semburan angin dari AC karena sering masuk angin. Jadi ambil posisi yang pinggir, jangan di tengah nanti. Kemudian yang di bawah, nah itu ada semacam apa itu, untuk air panas. Nah kemarin saya sarankan bawanya mie seduh, bukan mie rebus ya. Kalau mie seduh nanti dikocor pakai air panas ini. Gitu. Kalau mie rebus dipakai air panas itu tidak terlalu matang, ya. Nanti perut teman-teman tuh kembung, ya, karena nggak terlalu matang mie-nya gitu, kan setengah matang. Tapi kalau pakainya mie seduh, insya Allah matang, dan itu yang paling laku di Mina adalah mie seduh, mie seduh, mie seduh. Mereknya sih macam-macam ya, banyak merek mie seduh. Kemudian yang ini yang di bawah sebelah kanan adalah WC-nya. Nah, WC-nya seperti itu teman-teman sekalian ya. Nah, ketika nanti semua jemaah sudah masuk ke Mina, wah WC-nya tuh penuh, ngantrinya luar biasa. Nah, kalau yang tarwiyah itu masih lapang, masih kosong gitu kan. Mau di WC 3-4 jam juga nggak masalah gitu kan. Tapi ketika nanti penuh, semua jemaah sudah masuk ke Mina, ya seluruh dunia loh ya masuk ke Mina, penuhnya luar biasa. Penuhnya luar biasa. Ya, itu yang perlu teman-teman antisipasi. Oleh karenanya, kemarin saya sarankan teman-teman membawa kantong urin atau kantong kencing ya. Ada juga teman-teman yang tanya, Pak, gimana cara pakainya? Kan rame, Pak. Ya sudah, nanti caranya yang perempuan tetap di tenda perempuan, yang laki-laki tetap di tenda laki-laki, minta bantuan temannya ditutup, gitu kan. Pakai kain atau pakai sarung gitu kan di pojok. Nah, silahkan nanti temannya mengawasi gitu, minta saling bantu lah ya gitu ya. Nggak mungkin kan kalau pakai kantong kencing tapi pipisnya di luar gitu. Nanti banyak yang lihat, nggak sopan pula ya. Jadi itu teman-teman. Baik, selanjutnya, nah ini adalah jumroh akobah ya. Kalau jamaahnya masih pakai ihram berarti ini akobah. Kalau sudah tidak pakai ihram, itu mungkin jumroh yang lain. Ini jumroh akobah, jumroh yang pertama. Ya teman-teman ya. Terlihat ya, padat luar biasa. Ya, padat. Nanti teman-teman bisa rasakan kalau teman-teman hadir di sana nanti. Insya Allah teman-teman nanti bisa berangkat haji dan bisa hadir di sana ya. Baik. Nah ini lihat teman-teman sekalian, jumrohnya besar. Nah untuk jemaah haji dari Indonesia, itu adanya di lantai 3. Ya, karena langsung dari terowongan langsung masuk ke sini, langsung masuk ke lantai 3. Kalau yang di lantai dasar itu ada lagi jamaah yang dari negara-negara lain. Jadi kita tidak bercampur dengan negara-negara yang lain karena nanti kalah. Orang-orang Indonesia kan kecil-kecil ya, kalau didorong-dorong nanti kalah gitu kan. Ya ada di lantai 3 teman-teman. Baik, nah ini tadi adalah tanggal 10 ya, hari pertama lempar jumroh akobah. Selanjutnya adalah hari tasyrik ya, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik. Hari tasyrik pertama ya,
itu kita melempar jumroh 3 jumroh. Kalau yang tanggal 10 Dzulhijjah ya pertama kali sampai di Mina itu cuma satu jumrohnya, jumroh Aqobah. Jadi jumroh yang paling besar ya jumroh yang ketiga lah kalau kalau kita datang ke Jamarot ada jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga. Berarti Aqobah itu jumroh yang ketiga. Nah, waktu hari tasyrik tiga jumroh itu kita lempar ya. Ada jumroh sugro, ada jumroh wusto dan jumroh Aqobah. Masing-masing 7 kali lemparan. Artinya teman-teman di hari tasyrik yang pertama ini hanya membawa 21 batu kerikil. Ya, ya usah banyak-banyak, 21 aja. Pak, gimana kalau kurang ya ditambahin dah. Cadangan gitu kan. Tapi kalaupun teman-teman eh, ada hilang batu, nanti di sana banyak batu berserakan tuh di bawah. Ambil aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Misalkan, wah ini kurang satu, ambil aja di bawah, lempar gitu ya. Karena banyak yang berserakan nanti di sana di Jumroh ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Waktu yang terbaik, waktu sunnah melempar Jumroh di hari tasyrik pertama adalah ba'da zawal. Ya demikian juga nanti di hari tasyrik kedua dan di hari tasyrik ketiga. Itu waktu sunnahnya adalah ba'da zawal. Ba'da zawal itu setelah matahari tergelincir. Artinya setelah azan sholat zuhur. Itu ba'da zawal. Ya. Tapi untuk teman-teman yang berhalangan, ya baik secara fisik, ya baik secara ada keperluan segala macam, itu boleh sebelum zawal. Itu dipersilakan. Ya, silakan dipersilakan. Tapi sunahnya kalau teman-teman mau mengambil sunnah itu ba'da zawal, melempar jumrohnya. Ya. Jadi kita berangkat jam 11 atau jam setengah 11 siang. Kalau teman-teman bisa bayangkan ya, panas-panas itu, panas-panasnya itu jam setengah 11 siang. Nanti sampai di Jamarot sekitar jam 12 ya. Terus azan zuhur, baru kita lempar. Nah, setelah itu pulang. Masih panas teman-teman, masih panas ya. Jadi ada cerita dari teman-teman haji, saya kok jumrohnya enak nih sepi. Ya, karena bukan waktu yang afdol. Ya, waktu yang lain gitu kan. Karena pemerintah Indonesia sendiri sudah membuat jadwal untuk melempar jumroh. Artinya supaya tidak berdesak-desakan teman-teman ya. Jadi saya sarankan untuk yang fisiknya kurang bagus ya, ada sakit atau sudah sepuh gitu ya, ambil waktu-waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia. Tapi kalau yang fisiknya sehat, kuat gitu kan, tidak ada uzur gitu kan, ambil waktu yang sunnah, ba'da zawal, karena itu waktu yang sesuai dengan sunnah. Ya teman-teman, ya untuk yang sakit jangan memaksakan, ba'da zawal panas-panas nanti tambah loyo gitu kan. Kemudian di hari tasyrik pertama ini tetap bertakbir ya, takbir, tahlil, dan tahmid, berangkat dan pulangnya. Kalau tadi di Idul Adha, di tanggal 10 Dzulhijjah, berangkatnya masih bertalbiyah, pulangnya bertakbir. Kalau sekarang berangkatnya bertakbir, pulangnya tetap bertakbir ya, karena ini masih hari tasyrik ya. Kemudian ini yang berikutnya sudah saya sampaikan bahwa jarak tempuh dari tenda Mina ke Jamarot itu sekitar 8 km pulang pergi. Ya. Jadi teman-teman bisa ngukur diri sendiri lah ya. Kalau misalkan mampu ya berangkat. Kalau enggak ambil waktu-waktu yang ditentukan pemerintah yang tidak terlalu padat gitu kan. Sehingga secara fisik juga tidak terpengaruh ya. Jadi nanti teman-teman akan melewati 2 terowongan ketika berangkat dan kembalinya pun lewat 2 terowongan. Tapi terowongannya beda loh teman-teman ya. Kalau terowongannya sama nanti tabrakan. Jadi berangkat terowongannya lain, nanti pulang juga terowongannya lain lagi. Ya. Kemudian ini teman-teman yang saya sarankan bawa payung lipat karena di sana panas. Ya. Ba'da zawal berangkatnya jam setengah 11 dari tenda Mina itu pas panas-panasnya luar biasa. Ya, pulangnya juga setelah lempar jumroh itu kan zuhur kan, itu pas panas-panasnya juga. Jadi teman-teman bawa payung. Ya, payungnya payung lipat, jangan payung besar. Nah teman-teman biasanya nanti di Arafah, di Mina itu banyak yang wakaf payung, gratis bagi-bagi payung tuh, ya.
Jadi di Arab Saudi sana banyak orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, agnia, itu banyak memberikan wakaf kepada jamaah haji. Ada yang kasih payung, ada yang kasih apa kemarin dapat itu botol minum segala macam. Banyak itu nanti teman-teman. Mungkin kalau dari Mina bisa banyak dapat oleh-oleh itu. Payung itu berserakan gitu ya nanti teman. Tapi untuk antisipasi teman-teman bawa sendiri ya, bawa sendiri. Jangan mengandalkan dapat wakaf atau dapat hadiah di sana. Bawa sendiri aja. Kayak payung lipat yang bisa ditekuk itu yang jadi kecil ya. Kemudian kacamata hitam jangan lupa karena silau. Kemudian sprayer. Nah, semprotan itu sprayer ya supaya kulitnya teman-teman tidak dehidrasi karena panas di sana. Kemudian apalagi nih ketutupan sama saya. Botol minum. Ah, botol minum. Walaupun nanti di sana insya Allah banyak yang kasih minum. Ya ada yang dingin, ada yang biasa. Banyak itu botol-botol minum dikasih. Ya, ada yang sedekah, sedekah buat minuman banyak. Insya Allah banyak. Kemudian satu hal, teman-teman kalau yang fisiknya kurang bagus, bawa makanan ringan. Kalau ada roti, bawa roti. Ya, karena kan berangkatnya 10:30 tuh. Nanti setelah lempar adalah ba'da zawal, zuhur kan, waktunya makan siang. Jadinya biasa keroncongan perutnya gitu ya, supaya nggak lapar, bawa roti dulu ya, jadi sebelum nanti makan di tenda ya. Jadi bawa silakan ya. Kemudian untuk yang hari tasyrik ini, hari tasyrik 1, hari tasyrik 2 dan 3 itu bisa diwakilkan bagi yang berhalangan. Misalkan sakit ya, yang sakit itu bisa diwakilkan ke temannya. Tolong wakilkan lempar jumroh. Nah, tapi syaratnya yang mewakilkan itu dia harus melempar untuk dirinya sendiri, kemudian melempar berikutnya untuk yang diwakilkan. Ya, diniatkannya seperti itu, ya, teman-teman. Tapi ini bisa diwakilkan. Tapi yang pertama tadi, yang kemarin, yang tanggal 10 Dzulhijjah, itu tidak bisa diwakilkan. Harus yang bersangkutan. Itu bedanya. Ya, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini kondisi terowongan di Mina. Ya, yang gambar atas sebelah kiri itu siap-siap masuk ke terowongan, teman-teman. Ya, semuanya ada yang bawa payung itu ya, teman-teman. Perhatikan. Ya, bawa payung karena panas luar biasa ya. Kemudian nah ini yang saya sebut tas selempang ya, kemarin kami dikasih sama KBIH tas selempangnya seperti ini. Jadi kami tidak membawa tas punggung ya, karena tas punggung itu talinya kecil, sakit nanti di bahu ya, pakainya tas selempang. Tas selempang itu talinya agak besar jadi tidak terlalu sakit. Tas selempang itu isinya nanti macam-macam teman-teman ya, air minum masuk, payung masuk. Nanti kalau teman-teman ke Masjidil Haram, sendalnya juga masuk ke tas ini. Gitu ceritanya ya. Kalau bawa tas paspor kan nggak bisa masukin sendal ya. Masuk sendal ke tas paspor gitu ya. Nggak mungkin lah ya. Jadi tas paspornya disimpan aja nanti di hotel. Ya, teman-teman kemana-mana yang penting pakai gelang. Nah, di gelang itu ada nomor paspor. Insya Allah nanti teman-teman mudah dikenali. Paspornya nanti disimpan aja di koper besar di hotel. Ya, jangan dibawa-bawa. Simpan aja biar nggak hilang gitu ya. Takutnya nanti kelupaan teman-teman mandi di WC, tas paspornya ditinggal, hilang nanti. Yang penting disimpan aja. Kemudian yang gambar atas sebelah kanan ini terowongannya teman-teman. Ya, satu terowongan itu panjangnya 2 km. Ya, ada 2 terowongan, 2 kali 2 4 km. Jadi terowongan 1, terus nanti keluar sebentar, masuk terowongan lagi. Ya, jadi kita masuk nggak kepanasan teman-teman ya. Cuma di terowongan itu anginnya besar karena di atas terowongan itu ada kipas angin yang besar ya supaya udaranya mengalir tidak pengap. Jadi anginnya besar, suaranya juga besar kayak suara pesawat ini itu gitu ya. Di terowongan ini juga ada ada eskalator ya untuk yang bantu jalan. Ada di bagian tengah ada eskalatornya ya. Jadi kanan kiri untuk jalan biasa, di tengah-tengah kayak ada eskalatornya, itu kayak di airport ya, kayak di bandara seperti itu. Ada. Kemudian setelah dari terowongan, teman-teman akan keluar dari terowongan masuk ke area Jamarot yang sebelah kiri bawah. Ini area Jamarot ya. Di area Jamarot ini, teman-teman bisa lihat pemandangan di sekitar Jamarot.
Nah, yang di kanan ini adalah pemandangan di sekitar Jamarot. Ya, pemandangannya indah sekali teman-teman. Semuanya putih, isinya tenda semua. Loh kok Pak ada tenda dekat Jamarot? Sementara jamaah Indonesia jauh dari Jamarot. Kenapa Pak katanya? Yang tendanya dekat dari Jamarot itu bayar hajinya mahal. Bayar itu hajinya haji khusus teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau tendanya dekat Jamarot, ikut haji khusus, jangan ikut haji reguler. Kalau ikut haji reguler kan haji murah istilahnya ya. Kemarin saya sudah sampaikan, harga masyairnya itu harga yang paling murah pemerintah, 4.000 real. Sementara kalau yang kelas yang paling tinggi itu sampai 15.000 real. Ya 15.000 kalau dikali 4, 6 juta teman-teman. Untuk masyairnya saja, untuk di area Minanya saja. Ya, Mina di Arafah sama di Musdalifah. Ya, itu bedanya. Ya, kalau mau yang tendanya dekat Jamarot, ya bayarnya mahal. Gitu ya, bayarnya mahal. Termasuk nanti di Arafahnya, kalau teman-teman paket yang mahal, itu tendanya dekat dengan Jabal Rahmah. Ya, kalau tenda jemaah reguler yang biasa, ya jauh, gak kelihatan Jabal Rahmah gitu, jauh di pojok sana gitu kan. Kalau yang bayar mahal ya dekat gitu ya. Ya sudah sepantasnya lah ya teman. Tapi teman-teman yang penting semangat ya, berhaji itu semangat, bukan masalah mahal dan murah, bukan masalah tempat, yang penting teman-teman semangat gitu kan. Dan kita kan yang kita harapkan adalah ridha dari Allah ya. Teman-teman lokasinya jauh, dari tenda Mina ke Jamarot itu setiap langkah kaki dihitung ibadah. Sementara kalau yang tendanya dekat kan jalan kakinya sebentar, itu jadi ibadahnya sedikit gitu ya, amalannya itu saja ya. Jadi teman-teman tidak usah iri hati ya, kita ikhlaskan saja, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, selanjutnya ini teman-teman di hari tasyrik yang kedua dan ketiga ya. Bedanya kalau hari tasyrik kedua, kalau yang mengambil nafar awal ya, setelah melempar jumroh di hari tasyrik yang kedua ini, dia kembali ke hotel. Kalau yang mengambil nafar awal. Siapa Pak yang mengambil nafar awal? Nafar awal adalah untuk mereka-mereka yang berhalangan ya, yang punya keperluan ya, baik berhalangan fisik atau punya keperluan apa segala macam, itu boleh mengambil nafar awal. Kalau tidak ada keperluan dan tidak ada halangan, dianjurkan mengambil nafar sani. Jadi di Mina sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Oh ini tanggalnya salah, belum saya ganti. Jadi hari tasyrik yang ketiga. Ya, gitu. Untuk waktu melempar jumrohnya sama dengan kemarin di hari tasyrik pertama, ba'da zawal juga melempar 3 jumroh. Jadi teman-teman di hari tasyrik kedua bawa 21 batu. Ya, 21 batu kerikil. Ya. Jadi nggak usah dibawa semua, 21 aja gitu ya. Kemudian untuk yang mengambil nafar awal, dia harus ke hotel sebelum maghrib di Mina. Ya, jadi sebelum maghrib di Mina nih harus sudah pulang gitu. Kalau ketemu maghrib di Mina, dia harus bermalam lagi dan harus lempar jumroh lagi. Jadi ikut yang nafar sani. Ya, jadi biasanya kemarin-kemarin ya, biasanya pemerintah itu menganjurkan ikutnya semua nafar awal. Jadi pemerintah nggak mau repot gitu kan, semuanya disuruh pulang, balik ke hotel gitu kan. Jadi setelah lempar jumroh yang di hari tasyrik kedua ini, jamaah yang tidak ikut nafar sani disuruh pulang tuh langsung. Ya, siang-siang itu setelah makan siang pulang tuh, bisnya udah siap ya. Sementara yang mereka yang mengambil nafar sani itu kan sudah didaftar ya, itu memang dipisah rombongannya tersendiri. Nanti pulangnya hari tasyrik ketiga tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jumroh di hari tasyrik yang ketiga ya. 3 jumroh juga sama, waktunya juga ba'da zawal. Jadi kami sebelum melempar jumroh itu udah kemas-kemas tuh ya, udah beres-beres.
beres-beres barang-barangnya, masukin ke ransel, masukin ke koper segala macam, udah rapi. Kemudian kita berangkat jam setengah 11, ketika zuhur langsung lempar jumroh, langsung pulang ke tenda. Di tenda sholat zuhur, ya sholat zuhur terus makan terus pulang. Nah seperti itu. Jadi yang nafar sani itu hari tasik ketiga pulangnya. Untuk yang nafar awal hari kedua. Hari tasik kedua tanggal 12 Dzul Hijjah, ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kondisi teman-teman sekalian ya. Kondisi saya ambil dari beberapa media fotonya. Kondisi penuh. Kota full. Ya, teman-teman bisa bayangkan ya. Jalan itu penuh. Ya, Jamarot juga penuh. Ya, Mina itu penuh orang. Ya. Karena apa? Karena seluruh dunia semuanya ada di Mina dan seluruh dunia melempar jumroh sama. Ya, jumrohnya ada 3 lantai ya. Kita jemaah Indonesia ada di lantai atas, di lantai ketiga. Itu di paling atas gitu kan. Jadi tidak terlalu berdesak-desakan dengan jemaah-jemaah yang lain. Sengaja memang dipisahkan teman-teman ya. Jadi teman-teman jaga kondisi, jaga fisik, terutama di waktu-waktu yang berisiko. Ini waktu yang berisiko teman-teman ya. Karena waktu lempar jumrohnya itu siang, ya. Ini jumroh yang pertama ya, jumroh Aqobah. Jadi setelah teman-teman dari Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina istirahat sebentar, langsung ke Jamarot. Ya, waktunya adalah waktu duha untuk yang jumroh Aqobah. Ini jumroh Aqobah karena jemaah haji masih mengenakan kain ihram ya. Mereka mengejar waktu yang afdol, semua jemaah di seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia. Dan di hari tasyrik kedua, di hari tasyrik ketiga, 1, 2, dan 3 hari tasyrik itu semuanya mengejar waktu yang sunnah ba'da zawal. Jadi ramenya di situ teman-teman, ramenya di situ. Jadi kalau teman-teman nggak mau rame, ya ambil waktu-waktu sebelum itu ya, bisa lebih pagi atau lebih sore. Itu sepi memang, nggak ada orang di Jamarot ya, karena bukan waktu-waktu yang afdol untuk melempar jumroh ya. Jadi untuk teman-teman yang berhalangan, yang secara fisik ada sakit gitu kan, hindari waktu-waktu yang seperti ini ya, karena kondisinya sangat riskan ya. Fisik harus sangat kuat, udaranya panas, berdesak-desakan, bisa dibayangkan ya. Karena sekarang adalah kuotanya full teman-teman. Waktu kami itu masih 50% ya teman-teman ya. Ya, itu. Kemarin kami masih agak lapang lah, masih bisa bernapas istilahnya ya. Kalau sekarang udah full, udah berdesak-desakan, jadi teman-teman lebih berhati-hati. Jangan berdesak-desakan kalau ada kerumunan teman-teman ya. Lebih baik menghindar. Ya, nanti kegencet-gencet tuh bahaya itu nanti. Kayak nanti peristiwa di terowongan Mina zaman dulu ya. Jangan sampai itu terjadi teman-teman. Ya, kalau ada kerumunan orang terlalu berdesak-desakan, hindari itu. Ya, hindari itu. Ketika melempar jumroh, ini ada yang kelupaan saya sampaikan. Ketika melempar, itu posisikan Mekah atau Masjidil Haram di sisi kiri dan Mina di sisi kanan. Ya, cara lemparnya. Jadi ketika teman-teman keluar dari terowongan, masuk ke Jamarot, ambil yang jalur kiri. Ya, sunnahnya dari situ, ambil jalur kiri. Kalau di situ padat, ya jangan memaksakan diri di situ. Ambil yang kanan. Kanan itu agak sepi teman-teman. Ya, karena itu bukan sunnah. Tapi daripada desek-desekan, ya, berbahaya gitu kan, teman-teman ambil jalur kanan. Tapi biasanya yang padat nanti yang sebelah kiri. Ya, karena itu afdolnya dari situ. Sunnahnya dari sebelah kiri. Ya, posisikan Masjidil Haram di kiri, Mina di sebelah kanan. Loh Pak, kita kan nggak tahu Masjidil Haram di mana. Nanti dari Jamarot itu kelihatan tuh menara jam tuh teman-teman. The Clock Tower itu kelihatan dari Jamarot. Ya, itulah Masjidil Haram adanya di situ ya. Jadi menara jam itu sebagai simbol, sebagai tanda, disitulah Masjidil Haram ya. Dari seluruh Mekah tuh kelihatan, insya Allah kelihatan. Kemarin dari Muzdalifah juga kelihatan. Nanti dari Mina
Ini Mina kan lebih dekat lagi ke Mekah. Insya Allah kelihatan, pasti kelihatan, ya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi teman-teman hindari yang waktu-waktu padat, ketika ada kerumunan, hindari ya, hindari itu. Jadi untuk cari keselamatan diri masing-masing, ya, walaupun sunnah, walaupun afdol, tapi kalau itu membahayakan diri, jangan memaksakan diri, ya. Ambil posisi yang agak kosong, atau teman-teman mengambil waktu-waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia, ya. Jemaah haji Indonesia nanti sama pemerintah sudah ditentukan jadwal lempar jumrohnya jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Itu maksudnya menghindari penumpukan ini, ya, menghindari penumpukan, ya, supaya tidak membahayakan diri sendiri, ya. Itu teman-teman. Baik. Nah, itu teman-teman. Nah, ini foto saya sama istri saya ini teman-teman. Jadi ini yang saya gunakan kemarin, pakainya gamis yang setelan ya. Yang bawahnya adalah celana, atasnya gamis. Jadi bukan gamis yang terusan. Kalau gamis terusan tuh agak repot nanti berjalan. Ini berarti di hari tasyrik ya, bukan ketika akobah tapi sudah masuk ke hari tasyrik. Menggunakan kacamata hitam bukan untuk gagayaan, teman-teman ya, karena di sana itu panas, silau, terang benderang ya, jadi supaya nggak silau pakai kacamata. Jadi kalau nggak pakai kacamata, matanya tuh sakit karena terlalu terang, silau ya. Kemudian di situ ada tas selempangnya, itu yang setiap hari saya bawa, istri saya juga bawa itu kan. Itu tas multifungsi, semuanya masuk, termasuk kalau kita bawa roti, bawa kurma, masukin ke situ. Ya, kalau di Masjidil Haram, sendal juga masuk ke situ, gitu kan, teman-teman ya. Jadi ini tas selempang yang dikasih sama KBIH ya. Kalau teman-teman tidak ikut KBIH, mau bawa tas selempang sendiri, saya mau beli sendiri aja, ini paling juga 50.000, beli aja, ya, beli aja, nggak apa-apa ya. Berarti pakainya tas selempang, karena tas selempang itu talinya kan besar, jadi tidak terlalu sakit di bahu. Kalau teman-teman pakai tas punggung yang dikasih sama bank, itu talinya kecil ya, kayak sebuah kompor, kemarin saya sudah terangkan, itu sakit ya. Kalau isinya banyak, nanti sendal masuk ke situ, air minum masuk, payung masuk, itu kan berat tuh, nanti sakit ya. Itu teman-teman ya, ini kita sudah sampai ke Mina ya, sudah Mina, berarti tinggal nanti tawaf ifadah ya, untuk menyempurnakan haji. Ya, nanti ke depan akan saya sampaikan kapan waktunya tawaf ifadah. Ya, ini kita udah selesai nih. Jadi kemarin sudah kita ikut yang ini ya, jamaah ikut jadwal pemerintah dari hotel ke Arafah, langsung bermalam 1 malam, kemudian wukuf tanggal 9. Setelah wukuf pada maghrib kita ke Muzdalifah untuk mabit ya. Setelah dari Muzdalifah mabit ba'da subuh kalau memungkinkan, kalau tidak nanti sekitar jam 3 atau jam 4 diantar nanti ke Mina ya. Setelah di Mina, di hari itu juga ya, nanti sekitar waktu duha itu melempar jumroh akobah. Setelah melempar jumroh akobah, teman-teman ganti baju ihram dengan baju biasa. Selanjutnya besoknya itu hari tasyrik ke-1, kedua, teman-teman melempar 3 jumroh ya. Kalau mengambil nafar awal, hari kedua pulang ke hotel. Kalau yang nafar sani, hari ketiga baru pulang ke hotel ya. Nanti ke depan kita akan cerita lagi setelah pulang dari Mina ya. Baik teman-teman, sementara itu dari saya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.